Yang dilapori, saya juga mohon, tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kuntet. Gajah Kuntet itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Ini kan miring. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar. Dialah Dian Sandi. Kami tidak pernah mengubah apapun bentuk ijazah ini. Kalau kami lakukan penelitian dengan ELA, dengan luminant gradients, yang nanti juga akan sampai oleh Dr. Rismon, itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Jadi kalau ada orang yang mengerti bahwa kami melakukan penelitian untuk mengedit, itulah yang kita tentang. Kenapa? Karena pasal yang digunakan untuk mengedit itu adalah pasal 32 dan 35. Itulah yang mau dibebankan kepada kita-kita untuk ditahan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi itu yang akan kita dobrak pertama kali. Tidak pernah ada edit mengedit. Kalau urusan pencemaran nama baik, silakan saja kita bertarung pengadilan. Tapi demi Tuhan, demi Allah sekali lagi, tidak ada yang namanya edit. Dan bahkan ijazah yang kami teliti sudah dikonfirmasi oleh KPU, ada 5 tempat, sama dengan ini. Jadi mana yang diedit? Tidak ada. Dan sekali lagi 99,9% ijazah ini palsu. Sudah clear banget ya. Dan kenapa kami ditersangkakan? Terus terang mendengar kabar ditersangkakan itu sebenarnya semenjak minggu yang lalu. Sebelum sebenarnya waktu itu saya berniat juga mengajak Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa dan juga semuanya untuk ke Sydney, Australia. Sudah terdengar kabarnya, bahkan akan ada dicekal, di sana dikejar Interpol dan lain sebagainya. Alhamdulillah, jalan semuanya lancar dan bukti utama yang kami peroleh, Gibran tidak punya ini. Sekali lagi, Gibran tidak punya yang katanya dia lulus dari UTS Insert. Nanti biar dilanjutkan Dr. Rismon. Kita mengejar ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Karena apa? Itu yang tidak sah persyaratannya. Persyaratan ijazah tidak ada, persyaratan rapor juga tidak ada selama 3 tahun. Jadi jelas banget. Dan kalau tadi dikatakan oleh Pak Ustadz Kosinudin, tidak hanya Profesor Denny Indrayana. Semalam Pak Ustadz, saya juga ketemu dengan yang sudah juga memberikan dukungan ke kita, yaitu Pak Dr. Amir Samsudin, ya, mantan Menkumham, yang dulu ketika Prof. Denny, Pak Mamen, beliau adalah menterinya. Tetap Pak Amir Samsudin juga memberikan support kepada kita. Nah, at last but not least, teman-teman sekalian, kepada 7 yang lain yang ditersangkakan dan kepada 4 yang standby untuk dikembangkan. Tapi semoga tidak. Ya. Kita harus semangat. Kita percaya perjuangan kita adalah benar, di jalan yang benar, dan insya Allah kita akan diridhoi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kaget. Dengarkan kata-kata saya. Jangan kaget. Kalau nanti di tengah jalan ada emergency brake. Apa itu? Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kami harus mengalami dulu sesuatu yang sangat tidak enak. Tapi insya Allah akan ada. Dan last but not least, pesan saya untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo, presiden kita. Anda jangan mau dikotori atau sejarah rezim Prabowo dikotori seperti rezim Jokowi. Di tengah rezim Jokowi waktu itu ada 2 anak bangsa
yang dipidanakan, Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Meskipun para termulnya mengatakan, itu kan yang lapor bukan Jokowi. Itu dalam bahasa Jawa, ini namanya nabok nyilih tangan. Dia menggunakan tangan orang lain untuk melaporkan, karena dia waktu itu masih presiden. Tapi sekarang sama saja. Jangan sampai Pak Prabowo, ini penting banget, yang suka dengan angka berapa? 8. Di tengah Pak Prabowo, di rese Pak Prabowo, ada 8 anak bangsa dipidana. Itu akan diingat oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia. Di tengah-tengah Presiden Prabowo Subianto, ada 8 anak bangsa dipidana. Jadi teman-teman semua, ayo kita bersama-sama, ini kaos yang memulai kita dulu. Ya, ada Bang Rizal Fadila waktu itu, mohon maaf untuk yang fotonya. Waktu itu memang baru berempat kami ya. Trio RT plus Pak Rizal Fadila. Kita bersama dengan kaos ini merupakan ucapan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Yang bisa membalas adalah Allah Subhanahu wa taala kepada teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.